Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 561. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Vijay mengejutkan Martis. Dia tidak menyangka bahwa evaluasi Vijay terhadap George Han akan begitu tinggi. "Puan, jika bukan karena saya menganggapnya enteng, dia pasti bukan lawan saya." Martis berkata tidak yakin. Vijay tersenyum menghina dan berkata, "Pikirkan tentang kekuatanmu sebelum memasuki kiamat. Dan bandingkan dia lagi, kamu akan memahami celahnya." Setelah jeda, Vijay melanjutkan, dia adalah satu-satunya orang yang belum memasuki dunia lain dalam 10 tahun terakhir, tetapi memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bisakah kamu bayangkan seberapa cepat kekuatannya akan tumbuh setelah dia memasuki dunia lain? Kalimat ini membuat Martis tidak bisa berkata-kata. Jika dia membandingkan kekuatannya dengan Ariel sebelum memasuki dunia lain, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Saat itu, dia berada di depan Ariel, dan dia mungkin seekor semut. "Puan," tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah batas potensinya. Mungkin bahkan jika dia memasuki dunia lain, dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Kata Martis, "Apakah masuk akal untuk menipu diri sendiri seperti ini?" Kata Vijay dengan jijik. Martis menundukkan kepalanya dengan lemah. Dia tidak ingin mengakui bahwa Ariel lebih baik dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, ini tampaknya menjadi fakta yang tidak bisa diubah. Selama tuannya mengambil tindakan, seharusnya tidak ada masalah untuk membunuhnya. Kata Martis, "Tentu saja tidak apa-apa. Tapi jika Ramos tahu tentang masalah ini, tak satu pun dari kita akan lolos dari kematian. Apalagi tidak ada kebencian dan tidak ada dendam. Aku akan membunuhnya. Masalah ini, saya hanya dapat memberitahu puncak Ramos dan membiarkan mereka memulai dengan Ariel." Apa yang harus dilakukan? Vijay menemukan jawabannya. Dia tidak bisa mengambil resiko dengan tubuhnya. Masalah besarnya adalah kehilangan sejumlah uang. Tidak perlu melakukan tabu seperti itu. Jika terjadi sedikit kecerobohan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Martis tidak mau menerima. Di arena, dia memperlakukan Ariel sebagai pemborosan. Tetapi jika Ariel memasuki dunia lain, maka dia akan menjadi sia-sia. Kontras dalam status ini membuatnya tidak dapat diterima. Tetapi keputusan Vijay bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk diubah. Keesokan harinya, Vijay dan Martis meninggalkan rumah Muklis tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Karena masalah ini memerlukan keputusan yang dibuat oleh pimpinan tertinggi Ramos. Jadi Vijay harus kembali terlebih dahulu dan memberitahukan masalah tersebut. "Kakek, ada apa?" Mereka baru saja pergi. Setelah mengantar keduanya pergi, Supriyadi bertanya pada Muklis dengan bingung. Orang yang sebelumnya bisa berdiri di samping Muklis adalah Andre, dan sekarang telah diubah menjadi Supriyadi. Perubahan status ini tampaknya sangat realistis, tetapi ini juga merupakan keadaan normal keluarga Muklis. Siapapun yang memiliki kemampuan dapat menarik perhatian Muklis. Muklis tersenyum tipis dan berkata, "Siapa orang yang menjalankan tugas di perusahaan?" Supriyadi mengerutkan kening. Bukankah tugas itu hanya beberapa karyawan biasa? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyebutkan hal semacam ini? "Kakek, apa maksudmu?" Supriyadi bertanya dengan curiga. Bayangkan level itu sebagai sebuah perusahaan. Dan Ramos menjalankan tugas untuk perusahaan. Muklis tertawa. Kepergian diam-diam Martis tidak membuatnya khawatir, tetapi membuatnya lebih bahagia. Karena itu menjelaskan Ariel, bukan lagi sesuatu yang bisa diputuskan Martis. Dia harus pergi untuk mengizinkan orang dengan status yang lebih tinggi untuk memutuskan masalah ini.
Saya harus mengatakan bahwa Lina tua dan pedas. Supriyadi tidak pernah memikirkan adanya kemungkinan ini, karena dia secara tidak sadar telah menganggap Martis sebagai sosok yang hebat, dan hanya di posisi Muklis dia bisa berbuat lebih baik. Memahami secara mendalam arti pepatah bahwa seseorang ada di luar, tingkat itu sangat jauh. Identitas Martis sangat kuat bagi mereka, tetapi dalam lingkaran itu, dia mungkin hanya keberadaan tingkat rendah. Setelah memahami arti dari Muklis, Supriyadi tiba-tiba menyadari, tetapi hatinya menjadi lebih terganggu. Semakin banyak perhatian yang diterima Ariel, semakin dia merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikan Ariel. Pada saat ini, Muklis tiba-tiba menghela nafas. Jelas, hanya Ariel yang bisa membuat keluarga Muklis lebih kuat. Bahkan jika dia sekarang di bawah komando Supriyadi dan diancam oleh Supriyadi, ancaman ini tidak selalu ada. Ketika Ariel mencapai ketinggian tertentu, ancaman Supriyadi tidak ada artinya. Bagi Muklis, itu adalah cara terbaik untuk menjadikan Ariel anggota keluarga Muklis. Sayangnya, Ariel menolaknya sebagai kehormatan semua orang. Namun, ini tidak berarti bahwa Muklis tidak akan memiliki kesempatan. Muklis belum pernah melihat orang yang tidak menyukai uang. Selama Ariel menyadari manfaat menjadi kaya, saya yakin dia akan terobsesi dengannya. Kembali ke kastil, Muklis bertemu Ariel. Jika Anda masih ingin saya mengubah nama margaku, saya menyarankan Anda untuk menghilangkan ide ini. Saya lahir sebagai keluarga Wibowo dan meninggal sebagai keluarga Wibowo. Ariel berkata dengan ringan, tidak, aku hanya ingin meminta bantuanmu. Keluargaku memiliki beberapa masalah dalam bisnis, dan saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Kata Muklis. Amerika. Mendengar dua kata ini, Ariel tanpa sadar memikirkan Melissa, dan tidak tahu bagaimana keadaan wanita ini sekarang. Dengan bantuan Helen, masalah Melissa seharusnya bisa diselesaikan. Supriyadi dan Andre adalah cucumu. Tidakkah seharusnya Anda membiarkan mereka menyelesaikan urusan keluargamu? Kata Ariel, kemampuan mereka berdua tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang diancam oleh Supriyadi, selama kamu membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya juga dapat membantu Anda, Muklis berkata. Masalah Amerika benar. Bagi keluarga Muklis, bisa diatasi hanya dengan mengirim satu orang. Alasan mengapa Muklis membiarkan Ariel maju bukanlah untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk membiarkan Ariel menikmati hak dan kehidupan yang dibawa oleh uang. Hanya dengan cara ini, dia mungkin rela tinggal di rumah Muklis. Tentu saja, pikiran asli Muklis melatih Ariel menjadi kepala keluarga. Di masa lalu, Andre adalah pilihan pemilik rumah terbaik di benak Muklis. Tetapi dibandingkan dengan Ariel, Andre dibuang lebih dari 10 jalan. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Muklis tidak peduli dengan garis keturunan keluarga yang tidak murni dari Ariel. Dia hanya ingin melihat keluarganya benar-benar berdiri di puncak dunia selama hidupnya. Dan tidak ada yang bisa memilih kecuali Ariel. Apa yang kamu katakan itu benar, kata Ariel. Jika Muklis benar-benar dapat membantunya menyelamatkan Aisila, perjalanan ke Amerika bukanlah apa-apa. Tentu saja itu benar. Dalam kasus saya percaya bahwa Supriyadi tidak akan berani untuk tidak patuh. Kata Muklis. Sebuah kata pasti, kata Ariel. Muklis tertawa. Kehidupan orang yang benar-benar kaya mudah untuk dimanjakan. Ini adalah jenis pemborosan yang tidak bermoral. Tidak ada yang bisa lepas dari keajaiban uang. Namun, Muklis meremehkan Ariel. Bagi Ariel, kemakmuran dunia tidak sebanding dengan kauri dengan senyuman musim dingin. Tentu saja, sekarang kita harus menambahkan Aisila. Ketika Muklis memberitahu seluruh keluarganya bahwa Ariel telah dikirim ke Amerika, paru-paru Supriyadi hampir meledak. Jelas, tugas yang diberikan Muklis kepada Ariel tidaklah mudah. Ini membuatnya jelas untuk melatih Ariel. Supriyadi, kamu tidak menyangka bawahanmu akan begitu dihargai oleh kakek. Sepertinya posisimu akan diambil olehnya di masa depan. Andre melihat Supriyadi untuk pertama kalinya. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah kawan. Dan sekarang mereka berdua diancam oleh Ariel pada saat bersamaan. Maka menurut pendapat Andre, dia harus bergabung dengan Supriyadi untuk menghadapi Ariel. Dia berani. Supriyadi mengertakkan gigi.
Dia tidak percaya Ariel benar-benar berani melakukan ini. Bagaimanapun, Ausila masih ada di tangannya. Dan posisi Patriark adalah satu-satunya faktor yang bisa menjamin kelangsungan hidup Aisila. Berani. Aku tidak tahu. Tapi apakah kamu tidak tahu mengapa kakek mengirimnya ke Amerika? Kata Andre, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Setelah berbicara, Supriyadi berencana pergi ke Ariel. Dan dia harus memaksa Ariel untuk menolak masalah ini. Tapi begitu dia keluar dari kamar, dia bertemu langsung dengan Muklis. Kakek, Supriyadi menunduk dan berteriak, apakah kamu akan menemukan Ariel? Muklis bertanya. Supriyadi tidak berani berbicara. Saat ini, Andre berjalan ke Muklis dan berkata, kakek, serahkan padaku tentang urusan Amerika. Bagaimanapun, Ariel adalah orang asing. Saya memperingatkan kalian berdua. Jika ada yang membuat masalah bagi Ariel selama kunjungannya ke Amerika, saya tidak akan pernah berbelas kasihan. Jika ingin keluar dari rumah tanpa uang sepeser pun, kalian dapat mencobanya. Kata Muklis. Bersambung.